Halo semuanya, perkenalkan nama saya John Darmananda Kusuma, peserta SCCS 2022 yang diadakan oleh Telkom University. Baiklah, mari kita mulai presentasinya. Pertama-tama, mari kita mulai dari API Server. Server ini dibangun dengan menggunakan beberapa library utama, diantaranya seperti Express.js sebagai HTTP server, Prisma sebagai Object Relational Mapper yang akan menghubungkan server dengan database PostgreSQL. Selanjutnya, Passport sebagai middleware autentikasi Express.js yang akan mengimplementasikan sistem autentikasi JSON Web Token. Selanjutnya, Data Model. Dalam database terdapat 3 table, yaitu mahasiswa, dosen, dan mata kuliah. Dan masing-masing table tersebut memiliki satu kolom yang bernama role dan juga jadwal yang masing-masing bertipe enum. Dan terakhir, ada 2 intermediate table, mahasiswa mata kuliah dan juga dosen mata kuliah yang mengimplementasikan hubungan many-to-many. Model database tersebut pun didefinisikan dalam sebuah file bernama schema.prisma yang terdapat dalam folder Prisma. Ini dapat dilihat beberapa table yang akan dimigrasikan ke dalam database, mulai dari table mahasiswa, dosen, dan mata kuliah yang dideklarasikan sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Selanjutnya, project structure. Yang pertama adalah client, yaitu sebuah tampilan front-end yang dibuat dengan React.js yang berfungsi sebagai tampilan agar pengguna dapat dengan mudah mengakses API kita. Selanjutnya adalah lib, yang merupakan sekumpulan fungsi-fungsi yang akan kita gunakan secara berulang-ulang dalam program ini. Dalam file ini terdapat passport JSON Web Token Strategy. Selanjutnya, file ini membuat sebuah fungsi yang bertujuan untuk error handling. Fungsi ini menerima fungsi lain sebagai argumen dan mengembalikan data serta error dari hasil eksekusi fungsi tersebut. Selanjutnya, pada file ini dimuat middleware yang bertugas untuk membatasi akses sebuah route hanya kepada user yang berwenang saja. Lalu file ini memuat Prisma Client yang bertugas untuk mengakses database. Selanjutnya, folder host memuat definisi dari rute-rute yang dapat diakses oleh user dan juga service mana yang bertugas untuk menghandle request dari user tersebut. File ini memuat definisi rute autentikasi yang bertugas untuk melakukan registrasi dan juga login dari seorang user. Pada rute registrasi dilakukan aksi hashing pada password user yang berguna untuk mengacak data tersebut sebelum disimpan ke database. Dan pada rute login dilakukan perbandingan antara input user dengan data yang ada di database. Dan jika perbandingan itu berhasil, maka akan dikembalikan sebuah JSON Web Token kepada user. Jika perbandingan itu gagal, maka akan diberikan pesan error kepada user. Rute-rute lainnya memiliki pola yang sama, berikut pola tersebut. Ini service yang bertugas untuk melakukan handling request dan juga pemrosesan data pada database. Yang terakhir, validators yang melakukan validasi ataupun pengecekan pada data-data yang diberikan oleh user kepada server. Komponen-komponen tersebut kemudian digabungkan pada file main.ts sehingga membentuk satu kesatuan API yang utuh. Sekian implementasi dari server ini. Server ini sudah dapat digunakan secara live dan dideploy pada Heroku. Selanjutnya, client app kita yang sudah dideploy dan dapat digunakan secara langsung lewat Vercel. Aplikasi ini memiliki fitur otorisasi, mencegah pengguna yang tidak berwenang untuk mengakses aplikasi ini. Untuk dapat menggunakan aplikasi ini, Anda perlu login terlebih dahulu. Dan apabila belum memiliki akun, maka dapat dilakukan registrasi. Semua form yang ada di aplikasi ini sudah dilengkapi dengan validasi input, sehingga semua data yang dikirim ke server sudah sesuai dengan ketentuan. Setelah registrasi selesai, maka Anda dapat melakukan login. Secara default, semua user yang dibuat akan memiliki role dosen. Role ini hanya dapat diubah oleh seorang admin. Seorang dengan role dosen hanya memiliki akses yang terbatas dan hanya dapat melakukan aksi create, read, update, dan delete pada mahasiswa saja, dan hanya dapat melihat data tanpa melakukan perubahan pada rute-rute lainnya. Secara default, aplikasi ini mempunyai satu user admin dengan username admin dan juga password admin. Mari kita logout dan login kembali ke user admin ini. User ini memiliki akses ke semua fitur aplikasi ini. Dan yang terakhir, aplikasi ini memiliki tampilan yang responsif sehingga dapat digunakan dengan nyaman pada semua device. Sekian presentasi dari saya, atas perhatiannya terima kasih. Sampai jumpa dan terus semangat dalam menggapai mimpi.